Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Nirmalasari dengan NIM 22043141 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas hukum bisnis dan regulasi dengan judul kepailitan. Pengertian kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitor yang dipergunakan untuk kepentingan kreditornya dengan tujuan pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak berbagai pihak. Unsur-unsur kepailitan yang pertama, sita umum yang dimaksud adalah penyitaan terhadap seluruh harta debitor pailit. Terhadap kekayaan debitor pailit yang dimaksud menunjukkan bahwa kepailitan itu terhadap harta dan bukan terhadap pribadi debitor. Dengan demikian, pengurusan dan pemberesan oleh kurator dilakukan sejak debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan dan debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai hartanya. Tugas utama dari hakim pengawas dalam kepailitan adalah melakukan pengawasan atas pengurusan dan penguasaan harta debitor pailit yang dilakukan oleh kurator. Tujuan kepailitan adalah menurut Facilis Match Verordening adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang atau kreditor dengan kekayaan orang yang berutang atau debitor. Tujuan lain menurut Undang-Undang KPK PU adalah untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditor. Undang-Undang KPK PU juga berupaya untuk melindungi kreditor dan debitornya dengan cara mencegah kecurangan yang dilakukan debitor untuk melindungi para kreditor dengan membuat suatu pembagian yang seimbang terhadap kekayaan debitor. Syarat-syarat kepailitan yaitu debitor harus paling sedikit memiliki 2 kreditor atau harus memiliki lebih dari 1 kreditor. Yang B, debitor tidak membayar lunas sedikit pun satu utang kepada salah satu kreditornya. Yang C, hutang yang tidak dibayarkan itu harus lebih jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Prinsip kepailitan yaitu yang pertama, prinsip paritas kreditorium menentukan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Yang kedua, prinsip pari passu yaitu membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau insuren kreditor berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing. Yang ketiga, prinsip strukturen kreditor merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar yang adil di antara para kreditor. Yang keempat, creditor debit collection adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Kelima, prinsip debitor pooling merupakan suatu prinsip yang mengatur mengenai harta kekayaan pailit yang harus dibagi di antara para kreditornya. Yang keenam, prinsip debitor forgiveness merupakan prinsip hukum yang merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor sebagai akibat kesulitan. Selanjutnya, prinsip utang dalam kepailitan merupakan suatu hal yang paling penting. Hal ini dikarenakan tanpa adanya utang maka tidak mungkin bisa kepailitan harus diperiksa. Selanjutnya, pengertian PKPU. Menurut pendapat
Munir Fuadi, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian atau composition plan terhadap seluruh atau sebagai utangnya untuk termasuk apabila perlu menginstruksikan utangnya tersebut. Dasar hukum PKPU. Di dalam Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 222 Ayat 2 dikatakan, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Selanjutnya, pihak-pihak yang melakukan debitor. Adapun pihak-pihak yang melakukan debitor yaitu debitor, kreditor. Bank Indonesia dalam hal debitor adalah bank. Akibat dari PKPU yaitu Badan Pengawas Pasar Modal Bapedam dalam hal debitor adalah perusahaan bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpangan dan penyelesaian. Yang B, Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan atau badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Berakhirnya PKPU ditandai dengan yaitu atas permintaan hakim pengawas, atas permintaan salah satu atau lebih kreditor, atas prakarsa pengadilan niaga. Sekian, terima kasih.